Oke, sebelumnya makasih banget nih buat semuanya yang udah meluangkan waktu untuk ikut kegiatan kita hari ini. Aku mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Diko. Saya program officer dari Kembali. Mungkin jelasin dikit tentang Kembali. Kembali itu coworking space yang ada di Bali di Jalan Sanseriot nomor 28. Selain kita coworking space, kita juga sering banget bikin program-program di bidang bisnis, kreatif, kayak Bitcoin, kesehatan, dan lainnya, lingkungan juga. Jadi kalau buat yang perasaan dengan program-program kita, boleh banget follow Instagram kita, ikutin kita terus. Yang pasti nggak bosen lah. Tuh. Ya, pada hari ini kita kehadiran Mbak DRS kita dari kelas Bitcoin. Tuh. Hari ini kita akan bahas lebih mendalam tentang Bitcoin dan yang mungkin dari Mbak DRS kita yang bisa jelasin sedikit. Ntar ada PowerPoint yang Mbak DRS mau kasih. Ya, Mbak Dea boleh di-share dan mulai ke Zoom webinar hari ini. Ya. Halo Mbak. Oke. Halo semuanya. Terima kasih Diko atas kesempatannya dan juga terima kasih kembali untuk bisa kolaborasi untuk mengadakan kelas investasi tentang Bitcoin, terutama di masa pandemi ini ya. Saya mau share dulu screen-nya. Mohon info kalau kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Kelihatan ya, oke, sip. Oke, perkenalkan nama saya Dea Ruskita, saya adalah founder dari kelas Bitcoin, dan sedikit informasi tentang kelas Bitcoin. Kita ini adalah komunitas edukasi, jadi kita bertujuan untuk mengenalkan masyarakat tentang Bitcoin, karena selama ini mungkin teman-teman pernah mendengar Bitcoin atau mungkin sudah punya Bitcoin, tapi kita pengen lebih mengedukasi sebenarnya apa sih itu Bitcoin dan mengurangi stigma-stigma yang ada tentang mata uang kripto gitu kan. Kami juga sudah berkecimpung di dalam dunia Bitcoin sejak tahun 2015 dan kita melaksanakan juga edukasi online, offline, dan juga meetup. Jadi teman-teman yang di Bali mungkin kalau memang mau ketemuan, mau saling kenal dengan komunitas, kita juga mengadakan meetup secara bulanan begitu. Oke. Sebelum saya mulai, mungkin bisa chat sedikit di mana nih di chatnya. Ada nggak di sini teman-teman yang sudah punya Bitcoin? Ada nggak di sini yang punya? Belum. Ada yang bilang belum. Atau ada yang punya? Oke. Jadi berarti rata-rata masih memang baru ya, baru tahu tentang Bitcoin, mungkin pernah mendengar sebelumnya. Nah, jadi sekedar info, setting expectation di dalam kelas ini saya akan menjelaskan lebih tentang fundamental. Kenapa Bitcoin itu penting? Kenapa kita harus punya aset Bitcoin gitu. Dan juga sedikit kayak tips untuk berinvestasi Bitcoin ya. Oke. So, kita mulai saja presentasinya. Jadi, kita sedikit dulu flashback, ya. Kita melihat dulu apa yang sedang terjadi di 2020 hingga 2021 sekarang. Nah, kita semua tahu bahwa kita berada dalam situasi yang mungkin orang tidak pernah memikirkannya bahwa akan terjadi pandemi secara global gitu, yang mana pandemi global ini mempengaruhi selain dari sisi kesehatan, tapi juga sisi sosial, sisi perekonomian, dan juga mengubah cara hidup kita ya kan, karena mungkin dulu kita bisa ketemu sama teman, hahihi gitu, sekarang harus jaga jarak, harus pakai masker, dan sebagainya. Selain pandemi, akibat dari pandemi pun juga kita ada yang namanya kayak clash gitu ya, maksudnya
situasi pandemi ini juga karena tidak menentu, maka menimbulkan berbagai macam clash di dalam sisi sosial, ada banyak protes, ada banyak kerusuhan gitu yang nggak hanya di satu negara aja, tapi juga secara global itu mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi intinya kondisi kondisi perekonomian dan kondisi sosial saat ini tuh memang tidak menentu. Dan kalau kita lihat nih, efeknya apa? Efeknya di Indonesia sendiri karena pandemi ada sekitar ya 10,3 juta pengangguran yang ada di Indonesia, baik yang dulunya sudah pengangguran atau akhirnya kena PHK dan sebagainya. 84% bisnis kekurangan pendapatan, bahkan ada yang banyak yang juga pendapatan mereka dipotong lebih dari 50%, 47% UMKM juga mengalami kebangkrutan gitu. Jadi dari segi ekonomi ini juga sangat tidak menentu. Sehingga di saat-saat seperti ini investasi itu menjadi sangat penting karena kita tidak hanya melihat saat ini, tapi kalau kita ngomongin investasi kan pasti juga untuk masa depan. Karena mungkin pandemi seperti ini saya juga tidak tahu kapan akan selesainya, dan juga bisa jadi lama-kelamaan nantinya bakal ada pandemi-pandemi yang serupa gitu kan. Makanya kita harus siap. Nah, oke. Sebagai respon seperti apa? Nah, sebagai respon karena situasi ekonomi tidak menentu, maka pemerintah memberikan respon yaitu bantuan langsung tunai. Kayak di Indonesia kan karena begitu banyaknya angka pengangguran, begitu banyaknya bisnis yang bangkrut, begitu banyaknya orang yang membutuhkan bantuan, maka pemerintah mengeluarkan yang namanya bantuan langsung tunai, atau juga di Amerika pun mereka mengeluarkan stimulus ya kan. Dan dari total stimulus ini pun totalnya sangat besar. Jadi kayak di Amerika Serikat sendiri, stimulus yang diberikan kepada masyarakat itu sebesar 900 miliar dolar, walaupun sebenarnya yang diberikan kepada masyarakat hanya 200 miliar, tapi itu adalah pembincangan yang lain. Tapi intinya uang ini sangat besar ya. Jadi kalau kita mikirin 900 miliar dolar itu kayaknya kalau dirupiahkan nolnya kan banyak banget ya. Jadi kenapa kok pemerintah itu mengeluarkan stimulus ya kan? Terus juga apa efeknya dengan adanya BLT ini kepada masyarakat? Oke, mungkin saat sekarang bantuan kalau kayak di Amerika Serikat mereka dapat $600, kalau di Indonesia dapat 600.000, mungkin bagus untuk saat ini, ya kan? Untuk saat ini bagus untuk mereka bisa beli mungkin beras, bisa beli bahan-bahan pokok gitu. Tapi memang kita kan pasti melihat, oh ya yang namanya 600.000 juga tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dengan adanya BLT ini bisa berdampak sangat buruk. Nah, dampak buruknya apa? Ini kenapa sih kayak gini? Kalau pemerintah dapat uang kayak 900 miliar dolar atau di Indonesia sampai berapa triliun rupiah, itu karena mereka mendapatkannya antara dua, antara datang dari pinjaman luar negeri atau mereka mencetak uang gitu kan. Kalau dalam hal konteks di Amerika Serikat yang terjadi adalah pemerintah mencetak uang sangat besar. Nah, kita sendiri mungkin mikirnya, oh ya kan enak aja bisa mencetak uang ya. Tapi mencetak uang ini akhirnya bisa membawa perekonomian kita menuju inflasi. Nah, inflasi itu apa sebenarnya? Inflasi itu adalah momen di mana harga itu naik ya kan. Tapi kenapa harga itu naik? Sebenarnya harga itu naik karena daya beli atau nilai dari uang tersebut itu menurun.
Oh, kenapa nilainya bisa menurun? Sebenarnya sangat basic sekali, yaitu hukum supply dan demand, ya kan. Kalau misalkan banyak uang yang beredar, maka otomatis harga di pasar itu pasti akan menyetarakan sendiri ya. Jadi kalau misalkan di dunia ini kita punya anggapannya lah, semisal di dunia ini hanya ada $4 saja, dan di dalam dan di dunia ini mungkin hanya ada 2 pulpen gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau membeli satu pulpen, berarti satu pulpen setara dengan $2, karena kan hanya ada 4. Tapi kalau misalkan suplai uang itu ditambah, jadi nggak hanya 4, sekarang jadinya 6, dan pasar pasti akan menyeimbangkan dong gitu. Jadi harga satu pulpen bisa jadi $3, nggak lagi $2 gitu. Jadi inilah yang menyebabkan harga-harga naik. Jadi yang pertama yang pasti yang paling utama itu adalah dengan banyaknya uang yang dicetak gitu kan. Dan ini uang itu dicetak secara masif, memang sebenarnya kalau dari cara uang fiat sendiri, memang pemerintah itu bisa mencetak uang kapanpun sebenarnya kan, walaupun diberikan haknya kepada central bank, tapi tetap saja tidak ada batas maksimum kapan bisa mencetak uang. Karena contohnya aja kayak kita nggak akan pernah tahu kan sebenarnya berapa banyak uang rupiah yang sedang beredar sekarang di negara kita gitu, belum lagi dolar. Nah jadi ini tuh jadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, karena kita melihat bahwa di Amerika Serikat sendiri percetakan uangnya sedang banyak, bahkan di tahun 2020 saja sekitar 70% uang yang beredar di Amerika itu dicetaknya di tahun 2020 gitu. Jadi sebenarnya Amerika Serikat sendiri pun sekarang sedang menuju yang namanya hyperinflation. Demikian. Nah, kalau kita lihat, kalau Bitcoin di tahun 2020 malah terjadi suatu hal yang menarik ya. Jadi ini adalah grafik dari Januari 2020 hingga Desember 2020. Jadi Bitcoin yang dimulai dari harga sekitar 50 juta rupiah, sekarang harganya naik menjadi 500 juta gitu kan. Jadi kenaikannya bahkan 1 tahun pun itu sebesar 345% ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba Bitcoin harganya bisa naik naik sangat drastis gitu kan ya? Ya pertama yang pastinya itu dimulai dari percetakan uang tadi gitu. Jadi karena banyak uang yang beredar, maka harga Bitcoin itu dia mengikuti dari percetakan uang yang ada gitu ya. Lalu juga kita lihat di tahun 2020 banyak sekali institusi-institusi yang membeli Bitcoin. Jadi tidak hanya orang-orang seperti kita yang membeli Bitcoin, bahkan institusi yang besar pun juga mulai membeli Bitcoin. Seperti MicroStrategy, dia membeli sebanyak 250 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Lalu Square juga membeli sebanyak 50 juta gitu kan. Karena para institusi-institusi ini pun juga merasa bahwa kita akan menuju inflasi nih. Nah, kalau misalkan mereka tidak mau kehilangan hartanya, maksudnya dalam artian apa yang mereka sudah kumpulkan saat ini, dan mereka tidak mau nilainya tergerus inflasi, makanya beberapa perusahaan sekarang mulai membeli Bitcoin, dan ini juga yang menyebabkan harga Bitcoin semakin naik. Dan yang terakhir adalah demand yang cukup tinggi, karena banyaknya institusi yang masuk, maksudnya institusi yang mulai membeli Bitcoin, akhirnya
harganya itu banyak yang memprediksi bahwa Bitcoin nanti di akhir tahun 2021 bisa naik sampai 300.000 gitu. Dan banyak institusi selain institusi juga pemerintah juga mulai mau ikutan memining Bitcoin. Nah, jadi demand-nya ini jadi semakin tinggi. Karena demand-nya tinggi, ya otomatis Bitcoin-nya juga semakin langka, harganya jadi semakin naik gitu kan ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok orang-orang akhirnya memutuskan untuk berinvestasi Bitcoin di masa pandemi ini. Karena kita tadi sudah bahas sedikit bahwa ya banyak orang yang sekarang keadaan ekonominya tidak menentu, ya kan, terus mereka juga mungkin juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, di saat-saat kalau kita melihat secara histori, di mana-mana yang namanya di momen ekonomi tidak menentu, pasti orang akan beralih ke emas. Mereka pasti akan berbondong-bondong membeli emas. Nah, Bitcoin ini sebenarnya sama seperti emas, tapi dia bentuknya digital gitu kan, dia emas digital. Kalau kenapa orang membeli emas, karena mereka menginginkan supaya nilai uang mereka ini tidak akan tergerus inflasi. Nah, jadi Bitcoin digunakan sebagai store of value sama seperti emas. Nah, tapi keunggulan yang lain bahwa Bitcoin ini juga bisa dipakai sebagai uang. Dia ini adalah aset yang bisa Anda langsung transaksikan seperti halnya uang cash gitu kan ya. Karena Bitcoin memang pada awalnya diciptakan sebagai alat pembayaran peer-to-peer gitu. Peer-to-peer dalam artian tidak ada pihak ketiga atau pihak sentral yang mengontrol Bitcoin. Jadi kalau misalkan saya mau mengirimkan uang kepada Anda, saya bisa langsung mengirimkan uang kepada Anda gitu. Jadi saya nggak perlu harus melewati bank, nanti bank saya akan berbicara dengan bank Anda gitu. Jadi ini langsung transaksi antar saya dengan Anda gitu. Nah, jadi orang-orang memutuskan untuk berinvestasi ke dalam Bitcoin karena mereka melihat bahwa Bitcoin ini bisa menjadi store of value sama seperti emas, tapi juga dengan ada keunggulan bisa digunakan sebagai transaksi. Jadi selama pandemi ini ada orang yang mengirimkan contohnya 10 juta dolar gitu, tapi biayanya hanya berapa sen saja gitu kan ya, karena menggunakan Bitcoin. Beda kalau misalkan Anda mau mengirimkan uang dengan menggunakan misalkan fasilitas bank, otomatis misalkan Anda mau mengirimkan uang 10 juta, pasti Anda akan ditanya berbagai macam pertanyaan kayak apa ini uangnya siapa gitu, apakah ini untuk money laundering dan sebagainya ya kan. Jadi salah satu karakteristik juga kenapa emas gitu, karena Bitcoin sendiri itu dia supply-nya sudah memang sudah di-set dari awal, dia hanya ada 21 juta saja. Saat ini Bitcoin itu sudah yang tertambang ada sekitar 18,5 juta Bitcoin ya. Jadi masih kurang sekitar 2,5 Bitcoin lagi gitu yang untuk tersirkulasi. Tapi Bitcoin terakhir akan ditambang di tahun 2140. Nah, karena kelangkaannya ini membuat Bitcoin itu jadi salah satu aset yang diinginkan banyak orang gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin emas, supply emas bisa saja bertambah kalau misalkan ada tambang emas baru yang ditemukan gitu kan. Nah, kalau Bitcoin memang sudah dari awal dia supply-nya fix, hanya 21 juta saja. Dan salah satu fitur yang paling bisa dibilang sangat diperlukan, terutama di era digital saat ini, adalah Bitcoin itu dia desentralisasi dan dia sifatnya anonim. Jadi kalau misalkan Anda bertransaksi, misalkan saya bertransaksi kepada Anda gitu ya, Anda hanya perlu tahu nomor kayak semacam alamat Bitcoin wallet saya. Tapi alamat ini tidak
tidak akan di link dengan identitas Anda gitu kan. Jadi Bitcoin ini sangat fokus terhadap privasi dari penggunanya. Nah, berbeda dengan bank ya. Kalau misalkan bank kan pasti harus tahu, harus ada yang namanya proses KYC ya kan, know your customer. Nah, kalau permasalahannya untuk proteksi memang oke, jadi supaya tidak terjadi money laundering, tidak terjadi aksi terorisme. Tapi kalau misalkan bank itu memutuskan untuk ikut serta dalam dunia politik, itu malah menjadi berbahaya. Kayak contohnya saja baru-barusan ini kan mungkin teman-teman dengar berita yang dari kejadian di Amerika, Presiden Trump banyak diblok di sosial media, selain sosial media bahkan rekening bank dia pun juga dibekukan gitu kan. Padahal ya ini padahal kita ngomongin soal presiden ya gitu. Terus juga selain Presiden Trump, ada juga banyak para konservatif yang mungkin di Amerika Serikat ini rekening akun banknya juga dibekukan juga gitu. Jadi di saat bank mulai berpihak terhadap politik, bank memiliki kekuasaan untuk membekukan rekening kita gitu. Dan ini jadi sangat permasalahan kalau ya anggapannya kan ini misalkan Anda bekerja gitu kan, Anda bekerja menghasilkan uang, tiba-tiba rekening Anda dibekukan. Ini kan jadi permasalahan ya. Jadi kita harus menjaga privasi terutama ya di era digital saat ini di mana privasi itu adalah suatu hal yang luxurious ya. Nah, kalau kita perhatikan harga Bitcoin ini dari tahun ke tahun dia naik secara drastis ya. Dia dimulai dari harga Bitcoin itu 0 sen, 0, sekian sen, dan saat ini terakhir tadi saya ngecek harganya di angka $38.000 gitu atau sekitar 500 jutaan lebih ya. Kalau pertanyaannya kenapa kok harga Bitcoin sangat tinggi kenaikannya? Ya seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa kenaikan harga Bitcoin ini juga dipengaruhi oleh melemahnya uang-uang fiat kita, ya, uang-uang yang kita pakai, terutama US dollar. Karena US dollar itu adalah global currency, global reserve currency. Nah, kalau kita ngomongin sedikit sejarah gitu, dulunya uang dolar itu dan terutama uang dolar dan juga uang-uang yang kita pakai itu biasanya di backing oleh emas. Jadi kalau Anda punya uang $100 berarti artinya Anda di dalam bank itu ada emas bernilai $100 juga yang bisa Anda tukarkan gitu. Sebenarnya dulunya uang kertas itu adalah sertifikat kepemilikan emas yang bisa Anda tukar dan Anda nantinya bisa Anda bisa Anda tarik dari bank juga. Nah, tapi semenjak tahun 1971, Presiden Nixon bilangnya bahwa saat ini kita tidak lagi pakai sistem emas, kita hanya menggunakan sistem fiat. Fiat itu artinya by decree atau berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada pemerintah gitu. Nah, karena sistem ini menggunakan kepercayaan, jadi seharusnya pemerintah itu tidak boleh yang namanya mengurangi nilai dari uang tersebut gitu kan. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali ya bisa dibilang ya korupsi dan juga penyalahgunaan dari uang-uang yang kita pakai ini. Jadi pemerintah melalui central bank mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan begitu banyaknya uang yang beredar maka nilainya akan semakin menurun gitu. Sudah akhirnya nilainya menurun, kita kan kayak semacam dipajak tapi pajak tidak kelihatan ya karena
karena pajaknya kerasanya setelah 10 tahun ke depan bahwa nilai-nilai akan semakin naik, tapi daya beli kita tetap sama atau bahkan menurun, dan juga kita juga dipajakin gitu kan ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harga Bitcoin itu bisa sangat naik, itu sebenarnya ya karena perbandingan terbalik antara kekuatan purchasing power dari uang-uang fiat yang kita pakai, gitu. Nah, ini adalah sedikit tabel perbandingan antara Bitcoin, rupiah dengan emas gitu kan, rupiah atau dolar, uang fiat ya. Bitcoin itu bisa dibilang kayak hybrid antara uang fiat atau uang rupiah, uang dolar dengan emas. Tapi dia mengambil kayak karakteristik yang paling oke dari semuanya. Jadi yang pertama, Bitcoin itu dia dapat dengan mudah diverifikasi ya. Jadi Bitcoin itu sebenarnya hanyalah sebuah program komputer. Program komputer ini disebut dengan Bitcoin Core. Nah, kalau misalkan kita kalau mau memverifikasi rupiah atau keaslian dari emas gitu, kan mungkin agak susah ya kalau rupiah uang cash harus dilihat dari UV light gitu. Emas mungkin harus diukur dengan uh, karatnya dan sebagainya. Nah, kalau Bitcoin ini semasa dia masih di dalam blockchain ya kan, kalau misalkan Anda bisa mengirimkan, Anda bisa melakukan suatu transaksi menggunakan Bitcoin ini dan transaksinya di-approve, itu tandanya Bitcoin itu sudah terverifikasi dan dia asli. Jadi setiap detiknya Bitcoin itu akan selalu diaudit gitu. Jadi Bitcoin yang Anda punya itu pasti adalah Bitcoin asli. Dan ingat, Bitcoin itu bukan koin ya. Bitcoin itu dia hanyalah seperti ya sebenarnya kode dalam komputer gitu kan ya. Terus juga yang kedua dia dapat dipindahkan. Jadi Bitcoin ini dia memang gunanya adalah sebagai money ya, maksudnya kayak digital money juga. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal uang fiat, memang bisa dengan mudah mengirimkan uang antar sesama bank ya. Misalkan saya punya bank BCA, saya mau mengirimkan ke rekening Anda BCA, ya secara instan juga Anda akan menerimanya. Tapi kalau misalkan ini ngomongin transfer uang antar bank, bahkan antar negara, nah itu bisa makan waktu berhari-hari. Nah, kalau misalkan pakai Bitcoin, untuk memindahkan Bitcoin, ya cukup tinggal transfer aja dengan menggunakan Bitcoin Wallet. Itu mungkin Anda hanya akan memakan waktu ya maksimal beberapa menit saja, dan transaksinya akan terkonfirmasi dan sudah disettle gitu ya, sudah disettle saat itu juga. Kalau kita ngomongin emas malah lebih susah lagi karena emas mau memindahkan kayak satu peti emas aja dari satu lokasi ke lokasi yang lain, berarti Anda harus mempunyai bodyguard, Anda harus memikirkan transportasinya seperti apa, bahkan mungkin harga untuk memindahkan emas malah lebih besar gitu. Lalu dapat dipecah. Nah, Bitcoin ini mungkin banyak orang beranggapan, wah, kalau aku kan nggak punya duit 500 juta ya, gitu. Gimana aku bisa beli Bitcoin? Nah, ini konsepsi yang salah, karena Bitcoin itu, oke, mungkin satu Bitcoin itu harganya 500 jutaan gitu. Tapi Anda bisa membeli pecahan Bitcoin gitu kan ya. Jadi Bitcoin ini bisa dipecah hingga ke 1/100 juta. Jadi 0,0000000 sekian satu Bitcoin. Saat ini 15.000 rupiah itu setara dengan 2.000 satoshi. Ya, satoshi itu adalah pecahan terendahnya Bitcoin. Satu Bitcoin sama dengan 100 juta satoshi. Nah, kalau misalkan uang rupiah kan juga atau uang fiat ya bisa dipecah ya sesuai dengan pecahan terkecil. Saat ini di Indonesia pecahan terkecilnya adalah 100 rupiah ya kan. Kita makan nggak punya sen lagi, kita nggak punya
dari rupiah itu sendiri gitu. Ini adalah bukti dari inflasi bahwa ya Indonesia memang dari semenjak tahun 90-an itu kita sudah masih di dalam hyperinflation dan belum selesai sampai sekarang ya kan. Lalu yang keempat adalah dia itu langka. Nah, kalau apa namanya, ya kayak tadi saya bilang Bitcoin itu hanya ada 21 juta saja. Sedangkan mata uang rupiah, mata uang dolar kita nggak tahu berapa jumlahnya. Berapa sih jumlah uang yang sedang beredar saat ini? Kita nggak tahu ya. Nah, sebenarnya mungkin bisa dicari tahu, tapi itu datanya kan tidak terbuka untuk umum ya. Terus kalau emas juga, oke, memang emas langka, susah untuk mendapatkannya, tapi sebenarnya kalau ada tambang baru ya supply emas akan bertambah. Kalau misalkan apa itu namanya? Kalau misalkan juga sepengetahuan saya bahwa banyak emas yang berada di dalam pasar gelap, jadi mungkin sebenarnya emas itu tidak selangka yang kita kira gitu. Tidak dapat disensor seperti yang saya bilang tadi karena proses desentralisasi tadi bahwa semua orang bisa semua orang bisa menjalankan program dari Bitcoin. Jadi kalau misalkan pemerintah atau ada entitas yang ingin mematikan Bitcoin itu hampir mustahil karena berarti kalau Anda mau mematikan Bitcoin, Anda harus mematikan listrik di seluruh dunia. Itu bukan hanya internet, tapi listrik di seluruh dunia. Karena semua orang bisa merun program Bitcoin. Sedangkan rupiah tadi ya kita hampir saat ini susah untuk mendapatkan privasi, bahkan semua transaksi yang kita lakukan itu sudah dicatat ya, misalnya dicatat banget sama bank gitu, kecuali untuk cash. Dan tidak dapat dipalsukan karena tadi verifikasi yang tadi saya sudah sebutkan. Kecepatan transaksinya juga tadi saya sudah jelasin sedikit, desentralisasi juga, privasi ya tadi. Jadi memang yang namanya transaksi Bitcoin itu kita tidak akan pernah tahu ini namanya siapa, yang penting yang Anda tahu adalah alamatnya. Sama seperti kalau misalkan sebenarnya kalau di logika kayak misalkan Anda mau beli koran ya kan, Anda mau beli koran di pinggir jalan. Anda lihat pembeli, Anda tinggal kasih uang, Anda dapat koran ya kan. Si penjual koran tidak akan menanyakan Anda siapa nama Anda, berapa nomor rekening Anda, kenapa Anda harus membeli koran gitu kan. Saat ini ibaratnya semua transaksi yang kita lakukan secara digital dengan menggunakan mata uang fiat, mata uang rupiah, mata uang dolar, pasti itu sudah tercatat gitu. Jadi di Bitcoin sendiri itu benar-benar privasi itu diutamakan. Dan yang terakhir adalah tahan lama ya kan. Kalau kita lihat ya memang emas memang paling tahan lama karena emas itu sudah ada berabad-abad. Bitcoin masih sangat baru. Bitcoin umurnya masih 12 tahun. Tapi potensinya sangat besar. Dan potensi Bitcoin ini sama seperti potensi dari internet gitu kan ya. Kalau kita ngomongin internet tahun awal tahun 90-an dia muncul gitu kan ya mestinya digunakan oleh publik. Tapi orang berpikir dulu, oh ya internet akan segera digantikan dengan yang lain gitu. Tapi sebenarnya internet akan terus berada di dalam kehidupan kita. Mungkin nanti akan ada seperti upgrade dari internet itu sendiri, tapi internet secara core itu ada di dalam masyarakat kita gitu saat ini ya. Oke, itu tabel perbandingannya. Dan bisa kita lihat ini adalah tabel dari return of investment Bitcoin dibandingkan antara Bitcoin, emas, dan saham gitu. Jadi kalau misalkan Anda menabung Bitcoin dalam waktu 1 tahun saja, oke ini datanya agak lama. Sekarang 1 tahun sudah nambah sekitar 300% ya tadi kayak kita lihat grafiknya.
Nah, jadi Anda hanya menabung atau Anda berinvestasi di Bitcoin dalam jangka panjang, Anda bisa mendapatkan return yang sangat besar. Terus mungkin pertanyaannya, loh tapi Mbak Dea kan sekarang kan Bitcoin harganya 500 juta nih gitu kan, aku kayak nggak mungkin bisa jadi Bitcoin milioner gitu. Oke, mungkin fase Bitcoin milioner mungkin kita sudah kelewatan fase Bitcoin milioner. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menjadi Satoshi milioner. Satoshi tadi adalah pecahan terkecil dari Bitcoin, yaitu 1/100 juta ya kan. Dan saya bilang tadi Bitcoin kalau $1 itu sama dengan 2.500 Satoshi. Jadi kalau misalkan Anda menabung sekarang 1 juta saja, di saat nanti 1 Satoshi sama dengan $1, bisa jadi Anda mendapatkan 2 miliar. Anda bisa return-nya adalah sekitar 2 miliar sekian gitu ya. Dan pertanyaannya itu kapan Mbak Dea gitu. Kalau dulunya 10 tahun yang lalu 1 Satoshi itu 1 US dollar itu sama dengan berapa kayak 10 jutaan lebih dari 10 jutaan Bitcoin gitu kan ya. 10 jutaan Satoshi. Nah, jadi dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu 10 tahun, 10 juta sekarang turun jadi 2.000 gitu. Kita juga bisa lihat bahwa kalau dulu tahun 2010 dengan uang $5, Anda bisa beli 1 Bitcoin. Terus uang $5 Anda bisa menggunakan uang $5 itu untuk membeli mungkin ya bahan-bahan pokok ya, groceries gitu. Terus sekarang uang $5 itu bisa dipakai untuk membeli Lamborghini. Dan mungkin nanti di 10 tahun lagi uang $5 yang Anda investasikan dulu itu bisa membeli rumah gitu kan. Jadi ya intinya return of investment Bitcoin itu sudah pasti akan sangat tinggi karena supply uang fiat kita itu tidak terbatas dan Bitcoin itu terbatas. Itu yang sangat penting untuk kita ingat ya. Karena manusia itu selalu menginginkan yang namanya aset yang terbatas. Makanya emas, makanya ada zaman dulu orang juga menggunakan suatu hal yang sifatnya langka gitu kan. Nah, Bitcoin ini semakin lama semakin langka. Nah, terus strategi investasi yang oke kayak apa Mbak gitu? Kita harus trading kah? Kita harus ngapain kah gitu? Nah, sebenarnya strategi investasi Bitcoin tuh simple banget kok. Ada 2. Yang pertama adalah HODL. HODL itu sebenarnya hold. Hold itu intinya Anda kalau punya Bitcoin, usahakan ya simpen aja gitu kan. Sama seperti konsepnya emas. Anda beli emas kan tujuannya kalau memang pada saat emergensi aku akan tukarkan itu, atau kalau memang beberapa cara investasi emas kayak zaman nenek kakek kita kan mereka biasanya kalau punya uang nanti simpan emas ya biar nanti bisa beli tanah gitu. Kalau udah kumpul beli tanah ya silahkan. Nah, jadi intinya strategi investasinya yang paling oke buat Bitcoin itu sebenarnya di hold aja gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda mau trading, jadi semisal Anda beli Bitcoin di harga 50 juta nih ya kan, terus tiba-tiba dia naik jadi 100 juta. Jadi Anda sudah punya keuntungan 2 kali gitu kan, 2 kali lipat. Terus Anda jual Bitcoin-nya. Nah, sekarang yang Anda punya, Anda mungkin akan membeli Bitcoin di harga 100 juta, udah nggak lagi di harga 50 juta gitu. Jadi Bitcoin yang Anda dapatkan akan lebih sedikit daripada Bitcoin kalau misalnya Bitcoin yang Anda punya kalau Anda cuma hold aja gitu kan. Jadi yang pertama beli, simpan. Terus yang kedua adalah cost averaging. Jadi cost averaging ini adalah salah satu cara buat ya kalau orang punya saham, orang punya stok juga biasanya mereka membeli secara rutin. Jadi misalkan Anda mau membeli Bitcoin
misalkan 50.000 setiap minggunya gitu. Anda tidak perlu memikirkan harganya berapa sekarang. Yang penting Anda cuman ya udah aku nabung nih. Aku nabung dalam bentuk Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita lihat perbandingannya, kalau Anda beli sekali gede jebrek dibandingkan sama Anda beli kecil-kecil tapi rutin, itu uang Bitcoin yang Anda punya lebih banyak kalau Anda beli kecil-kecil tapi rutin. Karena apa? Karena kan harga Bitcoin dia naik turun tuh. Jadi mungkin pada saat Anda beli hari ini dia naik, terus habis itu minggu depannya dia turun, minggu depannya dia turun lagi, minggu depannya dia naik, terus minggu depannya dia turun. Nah, jadi kayak kesempatan pada saat dia turun ini, kalau Anda hanya membeli secara rutin, ya Anda akan mengakumulasi Bitcoin lebih banyak. Demikian. Oke. Terus tips berinvestasi Bitcoin. Nah, ini juga buat teman-teman, ini kalau memang barusan mau mulai, saya sarankan yang pertama adalah kalau Anda mau membeli Bitcoin, belilah dengan jumlah yang kecil, ya kan? Jadi kalau misalkan menurut Anda, oh 1 juta rupiah itu masih terlalu besar, ya udah 100.000 gitu. Mulai beli kecil aja dulu. Kalau 100.000 terasa 100.000 juga gede gitu. Ya udah 50.000 aja, 50.000 beli. Belinya gimana gitu? Belinya sekarang banyak tempat-tempat yang menjual Bitcoin. Jadi kalau misalkan Anda membeli Bitcoin itu Anda membelinya di crypto exchange. Sama seperti kalau misalkan Anda membeli emas, Anda ke toko emas atau Anda ke Antam gitu kan ya. Atau kalau Anda mau membeli dolar, Anda kan pasti datangnya ke money changer. Anda menukarkan itu yang namanya rupiah dengan dolar gitu. Nah, ini sama. Jadi Anda bisa entah ke toko fisik atau ada juga online, versi online-nya, crypto exchange. Jadi ada Luno, ada Indodex, ada Rekeningku gitu. Ada beberapa crypto exchange yang sudah terregulasi di Indonesia yang di mana Anda bisa membeli Bitcoin. Jadi tips nomor 1 adalah belilah dengan jumlah yang kecil aja dulu. Kalau misalkan sudah kecil, belilah secara rutin. Jadi ya udah gitu, nggak usah mikirin trading, nggak usah mikirin yang namanya ini harganya cocok, udah oke belum ya aku belinya gitu, nggak usah gitu, beli aja rutin. Kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi Luno itu ada yang Anda bisa mengotomatisasi prosesnya ini gitu. Jadi Anda tinggal misalkan Anda punya duit 500.000 terus Anda bilang, "Oh, aku mau kusebar deh 500.000 ini 100.000 setiap minggunya," gitu. Itu juga bisa. Jadi nanti di aplikasi Luno tuh dia bisa mengotomatisasi prosesnya ini ya kan. Setelah beli rutin, kalau nggak paham trading jangan trading, ya kan. Dan banyak orang yang kayak yang juga sering tanya ke saya kayak, "Oh, Mbak Dea koin yang oke dan bakal jadi kayak Bitcoin, koin apa ya?" Gitu. Jawabannya setiap koin itu berbeda-beda ya, setiap koin entah itu Bitcoin atau Ethereum atau yang lainnya itu dia punya keunikan dan fungsi yang berbeda-beda. Tapi yang paling jelas adalah Bitcoin itu adalah satu-satunya satu-satunya mata uang kripto yang punya market kapitalisasi paling besar, dan maksudnya dalam artian dia punya volume dan volume dari usernya dan juga dari uh, nilainya juga besar. Dan yang kedua, dia karena sudah termasuk lama, bisa dibilang Bitcoin ini harganya cukup stabil dibandingkan dengan yang lain. Dan Bitcoin ini memang fokus ingin menjadi uang, ya kan? Dia ingin menjadi sebuah payment system dan selain store of value juga sebagai uang gitu. Di mana ini sangat sangat bagus buat
teman-teman kalau mau investasi, karena kan kayak kalian nggak mungkin bisa yang namanya membeli kopi dengan real estate atau membeli kopi dengan saham Anda gitu. Anda berarti kan harus menukarkannya, menukarkan aset ini ke rupiah dulu baru Anda bisa beli kopi, ya kan? Nah, kalau Bitcoin bahkan Anda mau beli kopi atau Anda mau beli rumah, Anda bisa menggunakan, eee, aset ini jadi selain jadi uang, selain jadi kayak semacam emas atau, aset investasi, ini juga bisa jadi uang. Oke. Ya mungkin itu dulu, kita ke sesi tanya jawab dulu kali ya? Iya boleh. Di chat belum ada yang bertanya sih. Mungkin kira-kira, oh ini nih ada nih. Boleh Mbak Dea langsung baca aja. Oke. Jika situasi jadi kondusif lagi, apakah nilai Bitcoin akan ada kemungkinan turun atau adakah skenario di mana nilai Bitcoin turun? Bagaimana aspek security? Bisakah Bitcoin kita dicuri? Jika mungkin, bagaimana untuk melindungi aset kita ini? Oke. Pertanyaan pertama, apakah nilai Bitcoin ada kemungkinan turun? Ada. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya dari jangka panjang ya, karena harga Bitcoin dia tuh naik turun cukup drastis. Tapi kita juga ngelihat ini bukan hanya sekedar dari situasi ekonomi tidak menentu, tapi juga dari supply uang yang ada gitu. Karena supply uang ini tidak mungkin akan dikurangi ya kan. Yang namanya uang ya pasti dia akan terus dia akan bahasa Inggrisnya diluted ya, dia akan apa sih dilute itu? Ya pokoknya akan Ya sepertinya Mbak Dea lagi ada permasalahan teknis di koneksinya. Sorry teman-teman, kita tunggu aja. menggunakan Bitcoin sebagai reserve. Bahkan kemarin saya sempat baca berita bahwa wali kota di Miami itu sekarang juga menggunakan Bitcoin sebagai reserve-nya kota gitu kan ya. Jadi mereka menyimpan nilai harta mereka dengan menggunakan Bitcoin. Jadi kalau misalnya tanya nanti turunnya seperti apa, turunnya mungkin tidak akan sangat turun sekali karena sudah terlalu banyak orang yang apa namanya, yang tidak menjual Bitcoin-nya. Karena banyak orang yang merasa bahwa sistem perekonomian kita ini sangat rawan dan dibutuhkan kayak alternatif. Kalau misalkan tiba-tiba sistem perekonomian itu jatuh, eh, kita sudah ada backing-annya gitu ya, itu Bitcoin itu sendiri. Bagaimana aspek security? Bisakah Bitcoin kita dicuri? Nah, Bitcoin itu hanya bisa dicuri kalau misalnya Anda dengar kayak, oh ada Bitcoin yang dicuri, ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah kalau Bitcoin itu disimpan di dalam exchange, ya. Ini sama kayak logikanya kalau misalkan kalian beli dolar nih, kalian beli dolar di money changer. Terus udah kalian beli, dolarnya kalian titipin, money changer aku titip dolarku ya, gitu. Kalau misalkan tiba-tiba datanglah seorang perampok dan mengambil uang dolar-dolar yang ada di money changer, uang dolar kalian keikutan, ya itu kan berarti kesalahan kita ya. Nah, jadi cara untuk mengamankan Bitcoin adalah ada yang namanya, misalnya Anda pertama harus menjadi ibaratnya kayak orang zaman dulu punya emas kan mereka memikirkan, oh aku punya emas, aku simpan di mana, aku mau simpan di bawah bantal, dalam brankas atau seperti apa, itu semua terserah Anda. Tapi yang jelas yang pertama harus Anda lakukan adalah jangan menyimpan Bitcoin itu di dalam exchange. Jadi Anda harus menyimpan di dalam wallet. Nah, di wallet itu ada namanya private keys. Nah, private keys itu adalah seperti bukti kepemilikan Bitcoin gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya private keys ini, kalau misalkan handphone Anda dihack, komputer Anda dihack atau entah itu hilang, kalau asal Anda punya private keys-nya,
berapapun Bitcoin yang ada di dalam wallet Anda itu bisa Anda transfer secara otomatis dan dia langsung ada di aplikasi baru atau di wallet baru, dan um, itu sangat aman. Tapi itu karena dia itu adalah akses dari Bitcoin Anda, jadi itu adalah tanggung jawab dari semua pengguna Bitcoin untuk mengamankan private keys-nya gitu. Jadi private keys-nya itu ya entah Anda mau simpen di dalam kayak di kertas, Anda nulis gimana, atau pokoknya Anda simpen secara aman, jangan sampai ada yang tahu. Kalau ada yang tahu dan mereka bisa tahu tekniknya, ya Bitcoin Anda bisa diambil gitu. Dan ini permasalahannya salah satu desentralisasi, tidak ada pihak yang bisa Anda, halo Bitcoinku di mana nih gitu. Kalau Anda mau tanya kayak orang, ya nggak ada yang bisa, maksudnya Anda harus bertanggung jawab dengan Bitcoin yang Anda punya. Gitu. Saya pernah lihat di YouTube, untuk mining Bitcoin butuh high-end PC dan VGA yang banyak. Apakah untuk pemula yang ingin mining Bitcoin juga harus mempersiapkan yang seperti itu juga? Ya, jadi jadi gini, sebenarnya semua orang bisa mining Bitcoin, ya kan? Semua orang bisa, semua orang bisa nge-run programnya. Cuman kalau misalkan Anda pengen profitable, Anda pengen mendapatkan reward dari Bitcoin itu sendiri, ya berarti Anda harus bersaing dengan para miner lain yang punya computing power yang besar. Sebenarnya apa sih gunanya mining? Mining itu gunanya adalah untuk memverifikasi transaksi. Jadi semua orang di dunia dengan menggunakan teknologi blockchain ini, mereka bisa melihat transaksi Bitcoin. Ya, ini hanya kelihatan kayak, oh ada 100 Bitcoin kirim dari address ini ke address ini, terus dari address ini dia kirim 2 Bitcoin ke sekian gitu kan. Jadi yang kelihatan hanyalah catatan transaksinya aja gitu. Nah, kalau Anda mengerun mining tanpa PC dan VGA yang atau itu ada namanya ASIC ya, ASICC, kayak semacam graphic processing-nya, ya mungkin Anda hanya bisa melihat catatan transaksinya aja, tapi Anda mungkin tidak bisa ikut serta untuk memverifikasi, memecahkan algoritmanya dan mengkonfirmasi awal gitu. Kalau misalnya yang orang-orang yang bisa mengkonfirmasi transaksinya ini yang nanti akan mendapatkan reward Bitcoin-nya itu. Jadi memang iya harus kalau memang mau profitable harus siapin budget untuk high-end PC-nya. Tadi disebutkan beberapa website apps untuk beli Bitcoin. Kalau untuk penyimpanan Bitcoin gimana? Nah, kalau untuk penyimpanan Bitcoin sebenarnya sih banyak ya, banyak websitenya. Kalau saya bisa rekomendasi, ada Exodus, ada juga Blue Wallet. Lalu kalau misalkan kalian benar-benar pengen yang super aman, bisa beli yang namanya kayak USB stick. Jadi Bitcoin-nya ini tidak terkoneksi di internet gitu ya. Itu bisa beli Trezor atau Ledger gitu ya. Saya masih awam dengan Bitcoin, tapi pernah baca Bitcoin itu prinsipnya open ledger. Bisa dijelaskan seperti ini? Ya, jadi memang tadi yang kayak saya bilang bahwa blockchain itu sendiri adalah mining ya, proses mining di dalam blockchain itu transaksi itu akan terbroadcast di seluruh dunia gitu. Jadi ledgernya ini bersifat terbuka. Tapi yang terbuka adalah transaksinya aja ya, maksudnya kayak berapa nominal transaksinya. Jadi ledger ini berbeda dengan harga Bitcoin ya, karena ledger ini hanya mencatat transaksinya saja. Karena sebenarnya kalau di dalam lingkup Bitcoin sendiri ya harga Bitcoin ya 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin gitu kan. Cuman karena kita memberikan nilainya dengan memasangkannya dengan uang fiat, dengan
dengan rupiah, dengan dolar gitu, kita bisa ngelihat oh pergerakan harganya naik turun gitu. Tapi ya satu Bitcoin ya sama dengan satu Bitcoin aja ya, sama kayak misalnya kamu beli emas, yang menentukan harga emas ya sebenarnya harga pasar saja gitu kan ya. Dan memang tidak belum ada lembaga yang meregulasi Bitcoin. Intinya Bitcoin itu saat ini di-treat di Indonesia sebagai komoditas gitu, sama seperti emas, perak, atau surat utang negara kayak gitu. Jadi dia di bawahnya Bapeti. Tapi memang Bitcoin sendiri sih dia berusaha untuk memberikan kewenangan uang ini kepada masyarakat gitu, kepada kita ya. Maksudnya kita kan yang ibaratnya kayak kalau Anda punya emas juga sebenarnya apakah emas itu diregulasi kan juga sebenarnya kan nggak juga ya. Semua orang bisa membeli emas, semua orang bisa menjual emas juga gitu. Nah, jadi intinya Bitcoin ini kalau misalkan dilihat sebenarnya bukan ke arah saham tapi ke arah emas gitu. Dari mana kita bisa mengetahui data siapa saja institusi besar sedang membeli Bitcoin? Oh, biasanya mereka meng-announce. Biasanya mereka meng-announce dari, kan pasti mereka harus memberikan kayak semacam laporan keuangan gitu kan, kenapa uang ini dialokasikan ke sekian. Nah, biasanya nanti di dalam pemberitaan karena institusi-institusi besar ini punya laporan keuangan, pasti mereka harus memberitahukannya ya. Bagaimana cara kita mengetahui fundamental analisis dari sebuah Bitcoin atau kripto? Well, sebenarnya kalau untuk Bitcoin atau kripto itu biasanya kalian harus lihat dulu dari white paper-nya ya kan, dari kenapa koin itu diciptakan. Jadi buat teman-teman ya mungkin sebagai bahan bacaan bisa membaca white paper Bitcoin white paper atau white paper yang lain kayak gitu. Dan memang biasanya nanti untuk analisa-analisa yang lain banyak sih independen kayak semacam researcher yang menganalisa tentang Bitcoin atau kripto yang lain kayak gitu ya. Wah, banyak juga ya. Nah, perbedaan mining Bitcoin dengan beli Bitcoin di crypto exchange. Ini perbedaannya adalah yang satu, kalau misalkan kalian kalau kalian cuman pengen memiliki aset investasi aja ya beli aja gitu, beli di crypto exchange. Kalau misalkan mining kayak yang saya tadi bilang pasti ada modal awalnya ya, karena untuk memining Bitcoin itu Anda membutuhkan energi listrik yang cukup besar dan computing power yang juga cukup besar gitu. Untuk saat ini sih setiap kali Anda mining Bitcoin, kalau memang Anda lucky dan Anda bisa memverifikasi transaksi, itu reward-nya sebanyak 6 Bitcoin. Ya, 6 Bitcoin berarti sekitar 6 kali 30.000 aja udah $180.000 gitu. Tapi ya itu tadi, Anda harus bermodalkan mining rig-nya. Oke. Sip, terakhir. Cuma ada 2 sih ini. Gimana Mbak? Mau dijawab dua-duanya atau gimana? Bolehlah dua-duanya lah. Ya, oke. Jadi terakhir, dua-duanya yang terakhir ya. Maaf ya kalau lama. Apakah kenaikan Bitcoin sekarang ini hanya bersifat sementara karena masa pandemi? Uang fiat kena dampak besar karena perlambatan ekonomi. Setelah pandemi berakhir, ekonomi normal, kira-kira Bitcoin turun nggak ya? Sebenarnya Bitcoin itu dia punya siklus sendiri sih. Jadi setiap 4 tahun sekali ada yang namanya halving. Dan halving ini artinya adalah reward yang diberikan kepada miner itu akan dipotong secara paruh. Jadi sebelum tahun 2020, jadi antara tahun 2016 sampai 2020, itu reward Bitcoin itu 12 Bitcoin setiap kali ada verifikasi transaksi.
Sebelumnya ada 24, sebelumnya lagi 50 Bitcoin, ya kan? Nah, dari tahun 2020 hingga nanti 2024, reward-nya hanya ada 6 Bitcoin. Nah, jadi ini kita balik lagi ngomongin supply dan demand ya. Jadi karena Bitcoin akhirnya semakin sedikit dikeluarkan, sedangkan demand-nya juga cukup banyak saat ini segi invest ini, jadi harganya akan terus naik gitu ya. Um, uh, makanya toko-toko ini akhirnya nggak secara langsung mengadvertise kalau mereka menerima Bitcoin gitu kan ya, karena takutnya nanti bermasalah. Cuman kalau saat ini itu malah PayPal itu bisa, kamu kalau mau beli apa-apa pakai PayPal itu kamu bisa bayar pakai Bitcoin. Jadi yang terjadi adalah kamu ngasih duit ke PayPal, terus nanti PayPal akan memberikan dolar atau rupiah itu ke merchant-merchant di yang mau kamu beli gitu. Misalnya kamu mau beli tiket pesawat, kamu mau beli kaos gitu, itu bisa kamu gunakan Bitcoin-nya gitu. Cuman kalau misalkan untuk secara pribadi personal ya, maksudnya banyak juga orang sekarang yang kayak bekerja dengan dibayar dengan Bitcoin, kayak gitu juga banyak. Jadi biasanya banyak orang yang menerima Bitcoin juga gitu, kerja sebagai freelancer. Oke, sip, itu dulu sesi tanya jawabnya. Sedikit info buat teman-teman. Sedikit info buat teman-teman. Aku juga buat yang namanya buku panduan berinvestasi Bitcoin. Jadi kayak ya mungkin kayak gimana sih cara belinya, gimana cara mau cost averaging, mau nyimpennya gimana kalau mau ngambil private keys, aman itu seperti apa. Putus-putus, fuck. Join dong, putus sinyal lo.